Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, nabiyyir rahmati wa nabiyyil malhamah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudari rahimakumullah, 75 hari mungkin bagi kita adalah hari yang biasa, berlalu begitu saja tanpa terasa. Tapi 75 hari bagi saudara-saudara kita di Gaza sangat berharga. Di satu sisi mungkin para pejuang alhamdulillah masih konsisten dalam perjuangan mereka. Mereka tidak lemah dan tidak menyerah. Di sisi lain, rakyat sipil di Gaza masih istiqamah dalam kesabaran, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpa mereka sampai saat ini. Dari waktu ke waktu kita sering mendengar juru bicara Al-Qassam menyampaikan pesan-pesan kepada kita, menyampaikan prestasi-prestasi gemilang yang dicapai oleh para pejuang, menyampaikan pesan-pesan kepada musuh, dan menyampaikan juga pesan-pesan kepada kita umat Islam dan umat manusia secara menyeluruh. Barangkali kita sudah mendengar pesan-pesan tersebut, sudah menyaksikan, ya, baik langsung mendengarnya atau melalui terjemahan. Tapi saudara-saudari sekalian, banyak pesan-pesan yang tersirat dari peristiwa yang sekarang terjadi di Gaza. Pesan-pesan inilah yang kita usahakan untuk menyampaikannya pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pesan yang pertama, saudara-saudari sekalian, yang ingin disampaikan oleh rakyat Gaza, perkuatlah keimanan dan murnikanlah akidah. Kita dapat menyaksikan dari realita yang terjadi sekarang di Gaza, banyak sekali pesan-pesan akidah, ya, pesan-pesan keimanan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita amati. Di antaranya adalah keberanian yang sangat mengagumkan. Kita menyaksikan bagaimana pejuang-pejuang Gaza berani melawan kekuatan Israel, penjajah Israel, yang memiliki persenjataan modern dan dibantu oleh negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, bahkan tentara-tentara bayaran dari beberapa negara. Tentu keberanian ini berangkat dari sebuah keyakinan. Ya, keyakinan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Udina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Allah telah mengizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang dizalimi karena mereka telah dianiaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya maha kuasa untuk memenangkan mereka. Keyakinan inilah, ya, sejak tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan berdirinya rezim penjajah, rakyat Palestina sampai kepada keyakinan bahwa perjuangan mereka adalah hak. Ya, mereka dizalimi, mereka dijajah, perjuangan mereka adalah hak, sehingga mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Sehingga kita menyaksikan keberanian yang tiada tandingnya yang diperlihatkan oleh para pejuang di Gaza. Yang kedua, pelajaran akidah, ya, keyakinan yang kita dapat pelajari, atau pesan yang mereka ingin sampaikan kepada mereka, bahwa jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Ini di dalam perjuangan ada teori al-kammu wal-kaif. Al-kammu itu adalah jumlah, kuantitas, dan al-kaif itu adalah kualitas. Di kaum muslimin, kaum mukminin, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kualitas keimanannya bagus, ketakwaannya bagus,
maka mereka dapat mengalahkan musuh-musuh dari kaum kufar, walaupun jumlahnya besar, walaupun persenjataannya lebih canggih. Sebaliknya, ketika jumlah kaum muslimin banyak, tetapi keimanan mereka lemah, sebagian mereka jatuh kepada kemaksiatan, maka ketika berhadapan dengan musuh, mereka hanya mengandalkan kekuatan senjata, ya taktik yang jitu. Jika tidak demikian, maka kemungkinan mereka akan kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, berapa banyak pasukan yang kecil dapat mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Intinya, jumlah yang sedikit ini harus memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang melebihi musuh mereka. Ya, inilah yang kita saksikan dalam sejarah-sejarah Islam, di mana kebanyakan peperangan yang baik di zaman Rasulullah SAW ataupun setelahnya, kita dapat menyaksikan bahwa jumlah kaum muslimin biasanya lebih sedikit, persenjataan mereka lebih sederhana. Tetapi karena kekuatan iman, ya, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menang. Tapi kita juga pernah menyaksikan ketika jumlah kaum muslimin banyak, dan mereka membanggakan jumlah tersebut, seolah-olah mereka mengatakan dengan jumlah yang banyak ini kami bisa menang, tapi terbukti ternyata mereka pada awal peperangan seperti perang Hunain mereka kalah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Mereka ta'ajub dengan jumlah mereka yang banyak, tetapi ternyata jumlah itu tidak bisa menjamin kemenangan. Ya. Yang ketiga, saudara-saudari sekalian, pelajaran akidah atau pesan akidah yang ingin disampaikan oleh rakyat Gaza kepada kita adalah kekuatan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyaksikan video-video yang tersebar, ya, baik dari para pejuang melalui juru bicaranya Abu Ubaidah, maupun video-video yang tersebar tentang kesabaran, ketabahan, keimanan rakyat sipil yang ada di Gaza, baik itu orang-orang tua, wanita, pria, bahkan anak-anak kecil. Barangkali kita semua sudah melihat video yang sangat viral, ya, yang membuat orang-orang di barat, orang-orang non-muslim itu merasa kagum dengan kesabaran. Video paling terkenal itulah video Ruhur Ruh. Ya, video ini adalah memperlihatkan seorang kakek yang bernama Khalid Nabahan, itu menggendong cucunya yang sudah wafat, yang sudah meninggal, yang bernama Rim. Dengan kesabaran yang sangat mendalam, beliau cuma mengatakan Ruh. Ya, ini adalah belahan jiwaku, ya, yang sudah wafat. Ya. Pandangan-pandangan ini, ya, realita nyata ini menggugah perasaan kaum non-muslim. Kita saja mungkin merasa tergugah begitu, ya, merasa kagum dengan kesabaran mereka. Tentu semua ini berdasarkan kepada keyakinan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pejuang, kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kami, ya. Dan kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adabin min 'indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Wahai orang-orang kafir, wahai musuh-musuh Islam, yang kamu tunggu-tunggu dari kami hanya dua kemungkinan, hanya dua hal, yang keduanya adalah baik, ya, imman nasr, kemenangan atau kemerdekaan, wa imma
asyhada atau mati syahid, dan keduanya adalah baik bagi kami, sementara kami menanti kehancuranmu. Tarabbasu ayyusibakumullah bi'adzabin min indi, dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau azab kekalahan, kehancuran melalui tangan kami. Ya, ini adalah keyakinan yang tertanam dalam jiwa-jiwa mereka. Yang keempat, saudara-saudari sekalian, pelajaran akidah yang ingin disampaikan oleh rakyat Gaza, bahwa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sahih. Ya, tawakal yang sahih adalah tawakal yang dimulai dengan usaha. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jika ini adalah perjuangan untuk kemerdekaan, maka perlu persiapan yang maksimal. Kemudian berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, baru kita menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bergantung kepada kekuatan, tidak bergantung kepada kuantitas atau jumlah kita. Kita saksikan saudara-saudari sekalian, dalam hampir 2,5 bulan, ya, 75 hari, bagaimana mereka masih tetap tegar, masih tetap berjuang, tak menyerah, dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal musuh yang mereka hadapi adalah koalisi dari kekuatan-kekuatan besar internasional dengan senjata-senjata yang canggih. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ya, orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka itu sudah koalisi besar akan menyerang kalian, ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kepada mereka, menyerahlah. Fazadahum imana. Fakta tersebut justru menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah Allah penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Pesan akidah yang kelima yang disampaikan oleh saudara-saudara kita di Gaza, bagi kita kaum muslimin, wahai kaum muslimin, tentukanlah posisi kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia, dan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya ada 2 golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang beriman dan di antara kalian ada yang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Saudara-saudari sekalian, peperangan yang terjadi di Gaza saat ini adalah peperangan antara kaum mukminin dengan kafir harbi. Ya. Kaum mukminin yang jelas keimanannya, keislamannya, dan kafir yang jelas kekufurannya, itu kafir harbi Yahudi. Ya. Sehingga pada posisi ini kita tidak bisa bersikap abu-abu, ya, apalagi sampai berpihak, ya, kepada musuh, kepada penjajah Israel, baik dengan narasi apalagi dengan aksi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Wahai orang-orang beriman, janganlah jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagi kamu. Janganlah loyal kepada mereka, karena sebagian mereka itu loyal kepada sebagian yang lain. Dan ini kita saksikan sekarang, bagaimana kaum Zionis berkoalisi bersatu bersama-sama dengan kaum Salibis untuk menghancurkan kekuatan Islam. Ya, barang siapa yang loyal kepada mereka, barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin, maka sama saja mereka termasuk golongan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi saudara-saudari sekalian, selama ini mungkin kita
mempelajari akidah dari teori-teori, ya materi-materi akidah. Sekarang kita menyaksikan ya, aplikasi, ya, implementasi dari pelajaran-pelajaran akidah itu kita saksikan secara nyata diamalkan oleh saudara-saudari kita kaum muslimin di Gaza. Tentu apa yang kita saksikan sekarang ya dari kekuatan iman, dari akidah yang kuat, ya, akidah yang murni yang kita saksikan di sana adalah hasil daripada tarbiyah imaniyah yang tidak terjadi begitu saja, ya. Mungkin sudah berlalu, proses yang sudah berlalu mungkin belasan atau puluhan tahun sebelumnya. Intinya jika kita ingin berjaya, maka kita harus belajar akidah yang benar dengan cara yang benar, kemudian berusaha mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari kita ketika kita menghadapi masalah-masalah, ketika kita menghadapi krisis-krisis, maka pelajaran-pelajaran akidah yang kita pelajari sebelumnya seharusnya sudah bisa langsung kita amalkan. Pesan yang pertama tadi adalah pesan yang terkait dengan kekuatan akidah, kekuatan iman yang kita saksikan dari saudara-saudari kita di Gaza. Pesan yang kedua, saudara-saudari sekalian, yang ingin disampaikan oleh para pejuang di Palestina umumnya dan di Gaza khususnya adalah fokuslah kepada target perjuangan dengan tetap berusaha menjaga atau meraut persaudaraan. Ya, jadi setelah tahun 1948 Palestina dijajah, kaum muslimin di sana yakin bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan yang benar dan mereka mulai perjuangan tersebut untuk mengusir penjajah. Ya, sampailah pada tahun 1993 terjadi kesepakatan Oslo. Kesepakatan ini memberikan kesempatan kepada PLO untuk membentuk pemerintahan, tapi dengan beberapa syarat yang sebenarnya merugikan. Ya, persyaratan yang pertama adalah bahwa akan ada normalisasi hubungan antara negara Palestina yang diakui oleh dunia internasional yaitu PLO dengan penjajah. Ya, normalisasi ini sebenarnya adalah suatu bentuk kekalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara persyaratannya bahwa para pejuang harus meletakkan senjata, sehingga pada tahun 1993 rakyat Palestina terpecah paling tidak menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang bergabung dengan PLO menjadi pemerintah yang siap hidup bersama dengan para penjajah, dan golongan yang kedua adalah para pejuang yang konsisten dalam perjuangannya untuk merebut kemerdekaan dan tidak mau meletakkan senjata. Ya. Para pejuang ini, ya, setelah saat itu masih tetap berusaha fokus kepada perjuangan mereka untuk memerdekakan Palestina. Ya. Mereka fokus bahwa musuh yang mereka hadapi adalah penjajah Yahudi, ya, penjajah Israel. Sehingga dari aksi-aksi mereka berikutnya kita dapat menyaksikan bahwa mereka tetap fokus dalam perjuangan mereka, dalam target mereka, dan mereka masih tetap berusaha untuk menjalin persaudaraan. Jadi ketika PLO dibentuk tahun 1964, semua rakyat Palestina bergabung di situ, termasuk para pendiri organisasi-organisasi perjuangan yang ada di Palestina sekarang ini. Sampai kepada Oslo tahun 1993 mereka terpecah menjadi dua karena para pejuang tidak mau menyerah kepada penjajah, tidak mau meletakkan senjata. Kemudian pada tahun 2006 ya Hamas dan organisasi-organisasi perjuangan lainnya mau ikut dalam demokrasi, ya. Kalau di Indonesia dikatakan pesta demokrasi dalam pemilu tahun 2006, dan saat itu Hamas menang, ya. Sekitar mereka menguasai 75 kursi di parlemennya sampai 45% suara yang mereka menangkan, sehingga menurut peraturan di Palestina saat itu Hamas berhak untuk membentuk pemerintahan. Maka mereka membentuk pemerintahan dengan Perdana Menterinya Ismail Haniyeh, ya, yang sekarang berada di luar negeri menjadi kepala Biro Politik Hamas. Tetapi ternyata PLO dan organisasi-organisasi yang di bawahnya seperti Al-Fatah itu memboikot pemerintahan Hamas, ya.
justru Presiden Mahmud Abbas itu menunjuk Perdana Menteri kalau tidak salah namanya Salam Fayyad untuk tepi barat, sehingga seharusnya kalau menurut peraturan yang ada, ya Hamas lah yang berhak membentuk pemerintahan, tetapi seperti Fatah dan YTP Barat itu tidak setuju dan mereka membentuk pemerintahan sendiri. Terjadilah perpecahan dalam politik. Ya. Sampai kepada tahun 2014 terjadi rekonsiliasi, ya, al-hukumah atau wafukiyah, pemerintahan bersama antara seluruh elemen-elemen di Palestina, walaupun kemudian tidak bertahan, hanya bertahan selama 4 tahun karena masing-masing berpegang kepada pendirian masing-masing, ya, tidak bisa mencapai kesepakatan, khususnya dalam masalah-masalah prinsipil, ya, seperti harus meletakkan senjata, harus tunduk kepada penjajah dan mau normalisasi hubungan dengan penjajah. Ini membuat pemerintahan koalisi tersebut tidak berjalan lama. Sampai saat ini, saudara-saudari sekalian, pejuang Palestina, khususnya Hamas yang di Gaza, itu masih konsisten dengan target perjuangan mereka. Ya. Walaupun berulang kali, ya, mendapat tekanan, ya, dizalimi oleh beberapa pihak internal di Palestina atau dari negara-negara tetangga, para pejuang Palestina itu, para pejuang Gaza tidak pernah menghadapkan senjatanya kepada selain musuh, baik itu senjata, ya, maupun dalam pernyataan-pernyataan resmi, tidak pernah menyerang saudara-saudara mereka kaum muslimin, ya, karena mereka menyadari firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian bercerai-berai dan janganlah berpecah belah, karena kalian akan gagal dan kekuatan kalian akan hilang. Ya, walaupun mereka dizalimi oleh saudara sendiri, oleh tetangga negara-negara di sekitar mereka, tidak ada yang membantu, mereka tetap konsisten dalam tujuan tersebut, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, kita perlu bertanya, apakah kita di Indonesia, apakah kaum muslimin di Indonesia punya target bersama ke depan, dan apakah kita berusaha bersama-sama melakukan aksi bersama-sama untuk mencapai target tersebut? Ini adalah PR bagi kita semua. Pesan yang ketiga yang dapat kita petik daripada perjuangan saudara kita di Gaza, bahwa kita untuk mencapai cita-cita yang mulia perlu persiapan yang gigih dan profesional. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum. Persiapkanlah apa yang kamu bisa, ya, mastata'tum min quwwah, dari segala bentuk kekuatan dan daripada kuda-kuda yang tertambat untuk dipersiapkan untuk peperangan. Dengan persiapan tersebut, turhibuna bihi aduwallah, kamu akan membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Wa akharina min dunihim, ada musuh-musuh lain yang tersembunyi yang kita tidak ketahui dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka. Ya. Dengan keyakinan penuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini dan dengan segala keterbatasan. Kita bayangkan sejak tahun 2007 sampai sekarang, Gaza diblokade dari laut, darat, dan udara. Yang bisa masuk hanya sembako dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Ya, mereka untuk berjuang untuk melawan penjajah, dari mana mereka bisa mendapatkan senjata atau bahan baku untuk pembuatan senjata? Itu mereka tidak bisa dapatkan dari perbatasan yang hanya satu, perbatasan Rafah, sehingga mereka berusaha membuat atau menggali terowongan-terowongan bawah tanah, ya, menuju Sinai, gurun Sinai, sehingga bisa memasukkan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Tapi kemudian pemerintah Mesir, ya, menutup jalan-jalan tersebut dan mengalirkan air untuk membenamkan atau menenggelamkan terowongan-terowongan tersebut. Ya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala
dan dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka kita saksikan sekarang mampu mempersiapkan Tufanul Aqsa ini dengan persiapan yang sangat maksimal. Kemajuan yang mereka raih sampai saat ini sangat mengagumkan kita ya. Kita lihat dari segi intelijen sampai tanggal 7 Oktober sampai ke aksi itu terjadi, ya intelijen Israel itu tidak bisa mencium atau mengetahui aksi yang akan terjadi ini. Ya mereka berhasil ditipu dengan aksi-aksi tipuan intelijen yang dilakukan oleh Hamas dan saya militernya, kata Ibu Izzuddin Al-Qassam. Begitu juga dari kemajuan cyber, bagaimana pada hari penyerangan itu security system yang ada di perbatasan di tembok pemisah Israel itu tidak bisa mendeteksi gerakan-gerakan para pejuang. Begitu juga dalam beberapa hari kita saksikan mereka berhasil meretas ya sistem Iron Dome yang bisa menghancurkan rudal-rudal yang diarahkan dari Hamas. Inilah kemajuan yang mereka capai. Belum lagi angkatan laut, darat, dan udara yang mereka miliki dengan senjata-senjata yang mematikan musuh walaupun jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh musuh. Ditambah lagi Metro Hamas ya, terowongan-terowongan bawah tanah yang konon katanya panjangnya itu ratusan kilometer dengan sistem ya yang sangat canggih yang bisa menipu musuh, dan mereka sampai saat ini tidak bisa mencapai pusat komando daripada perjuangan, tidak bisa juga membebaskan satu pun dari tahanan Israel yang ada di Gaza. Ya, begitu juga mereka senjata media yang mereka miliki sudah semakin canggih ya. Video-video aksi itu direkam dan disebarkan sebagai perang mental untuk mengalahkan semangat musuh ya, dan untuk memberikan kesadaran atau membuka mata kaum muslimin dunia akan peperangan yang terjadi saat ini antara kaum muslimin di Gaza dan penjajah Israel. Semua ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa cita-cita mulia baik dalam kancah dakwah, baik dalam politik bernegara di Indonesia dan di negara-negara lainnya, negara kita ya utamanya, atau dalam target-target pribadi, kita perlu persiapan yang maksimal, kita perlu persiapan yang profesional walaupun banyak keterbatasan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha dengan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Tapi apakah kita sudah benar-benar berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal tersebut. Pesan yang keempat, saudari-saudari sekalian, yang ingin disampaikan oleh saudara-saudari kita di Gaza, kita harus meyakini bahwa al-Islamu rahmatun lil alamin. Syariatul Islam rahmatan lil alamin. Bahwa syariat Islam adalah rahmat bagi segenap alam. Ya. Kita semua tahu bahwa Barat sangat meyakini bahwa Islam ini adalah musuh besar bagi mereka, sehingga mereka menggelontorkan miliaran dolar untuk menghambat kemajuan Islam, menghambat kebangkitan Islam. Paling tidak ada dua proyek besar yang mereka jalankan. Ya, proyek yang pertama adalah radikalisasi Islam atau radikalisasi syariat Islam, di mana Islam yang konsisten, yang istiqomah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah yang benar, Islam yang benar ini diradikalisasi ya, tasywih, diperjelek, sehingga dengan berbagai proyek ya, diantaranya dengan proyek anti terorisme, memerangi terorisme. Mereka menuduh para pejuang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan mereka seperti di Afghanistan, seperti di Gaza, ini dituduh sebagai terorisme ya. Dan untuk meloloskan target mereka, proyek mereka juga membuat organisasi-organisasi radikal ya, seperti ISIS, untuk membuktikan inilah Islam jihadis ya, Islam yang memperjuangkan
kemerdekaan mereka, memperjuangkan syariat mereka dengan jihad. Inilah contohnya seperti ISIS ini. Mereka ya tentu terlepas dari kontroversi apakah ISIS itu adalah bentukan intelijen atau mereka adalah para pejuang yang kemudian disusupi intelijen, tapi ini adalah contoh yang mereka ingin tampilkan ke publik internasional. Ini yang pertama. Jadi setelah Islam yang benar ini dirusak image-nya, ya, mereka kemudian membuat proyek yang kedua, yaitu Islam alternatif atau Islamul Badil, ya, menampakkan Islam yang seharusnya diikuti oleh kaum muslimin. Ada Islam liberal, Islam sekular, Islam Syiah. Sekarang paling terakhir lagi ada agama Ibrahimiyah, ya, atau proyek Ibrahimiyah, di mana semua agama itu sama, bisa hidup bersama, dan tidak perlu terjadi perselisihan antara berbagai agama tersebut. Ya, ini proyeknya sedang berjalan dan modalnya sangat besar. Ya, sementara semua proyek ini hanya dalam 45 hari, ya, setelah gencatan senjata pertama, para pejuang di Gaza berhasil menghancurkannya. Ya, mereka memperlihatkan kepada dunia internasional bagaimana sebenarnya gerakan perjuangan, gerakan jihad itu tidak seperti yang digambarkan oleh media-media Barat yang didukung dengan modal yang sangat besar. Ya. Dalam perjuangannya, pejuang Gaza tidak pernah menjadikan rakyat sipil sebagai target. Ya, adapun yang terjadi pada aksi 7 Oktober itu, penjajah sendiri membuktikan bahwa mereka lah yang membunuh rakyat mereka sendiri, baik di lokasi saat para pejuang masuk maupun di sebagian rumah-rumah para penduduk Israel. Ya. Kemudian para pejuang Hamas juga tidak menarget fasilitas umum, ya, seperti rumah sakit, seperti tempat ibadah milik Yahudi, sekolah, tidak pernah mereka jadikan target. Kalau kita lihat sebaliknya bagaimana kebengisan, ya, penjajah Israel itu menjadikan rakyat sipil sebagai target, ya, anak-anak, para wanita, mungkin sudah ribuan, ya, mungkin sudah puluhan ribu anak-anak yang menjadi target dalam serangan Israel. Mereka juga menargetkan masjid, gereja, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Bahkan awak media, ya, para dokter, para ambulans, semuanya dijadikan target. Ya. Kemudian kita juga saksikan bagaimana perlakuan baik para pejuang Hamas kepada tawanan-tawanan Israel yang semua masyarakat internasional menyaksikannya. Sebaliknya, tawanan-tawanan Palestina yang keluar dari penjara Israel, ya, ada yang lumpuh, ada yang hilang ingatan, bahkan sebagian mereka ada yang mati karena penyiksaan. Dan tentu semua ini, saudara-saudari sekalian, yang mereka lakukan itu berangkat dari ajaran Islam, daripada syariat-syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira." Orang-orang mukmin, kaum mukmin memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan kepada para tawanan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jihad, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus para panglima, para pemimpin perang. Beliau selalu menasihati mereka, dan nasihat ini diamalkan oleh para khalifah setelah beliau, ya, dalam hadis yang sudah diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus atau menunjuk seorang pemimpin, panglima, komandan perang, berwasiat, ya, bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafar billah, ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walidan." Ya, berperanglah di jalan Allah, janganlah kamu mencuri harta rampasan, janganlah kamu mengkhianati janji, janganlah kamu memutilisasi korban dari musuh, dan janganlah bunuh anak-anak. Dalam riwayat lain ada juga larangan untuk membunuh wanita, larangan menghancurkan tempat ibadah, larang untuk merusak tanaman dan sebagainya. Ini adalah adab-adab jihad di dalam Islam. Kenapa? Karena jihad di dalam Islam itu adalah sarana, bukan tujuan. Ya, sarana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan syariat Islam yang benar. Ya, jadi saudara-saudari sekalian, inilah syariat Islam yang sempurna. Marilah kita pelajari, marilah kita amalkan,
Karena kadang-kadang banyak orang yang mendapatkan hidayah dari perbuatan kita, dari akhlak kita, bukan hanya dari kata-kata atau dari dakwah kita, dari dakwah qauliyah melalui lisan. Ya. Ini juga memberikan kepada kita keyakinan akan kebenaran syariat Islam. Pesan yang terakhir yang ingin disampaikan oleh saudara-saudara kita di Gaza, janganlah tinggalkan mereka sendirian. Ya, kita sudah saksikan semua. Sekarang ini sampai 75 hari mereka berjuang, belum ada aksi-aksi nyata, aksi-aksi militer yang dapat mengalihkan konsentrasi penjajah Israel dari serangan mereka ke Gaza. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh para pejuang di Gaza, walaupun mereka tidak menyampaikannya secara eksplisit. Ya, atau mungkin sudah pernah disampaikan kalau bisa ada bantuan-bantuan militer, ada aksi-aksi militer yang dapat membuyarkan konsentrasi penjajah Israel, yang sampai saat ini hal itu belum terjadi. Apa yang dilakukan oleh Lebanon, ya, para pejuang di Lebanon, dan sebagian mereka adalah dari Hamas, apa yang dilakukan oleh Yaman, sebagian pihak di Yaman itu juga belum bisa mengalihkan konsentrasi penjajah Israel dari menyerang Gaza, padahal mereka sangat berharap mereka bisa bersabar. Ya, para juru bicara Al-Qassam menyampaikan bahwa mereka siap berperang untuk jangka waktu yang lama, tetapi kondisi masyarakat sipil di bumi Gaza yang sekian hari, makin hari makin menyedihkan, ini kita khawatirkan dapat melemahkan mental semangat para pejuang di Gaza. Ya, saudara-saudari sekalian, kita semua pasti mendukung perjuangan di Gaza dan pasti sudah berusaha memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan janganlah berhenti untuk mendukung mereka, baik dengan media sosial, baik dengan dana, baik dengan aksi-aksi nyata, dan yang terlebih penting adalah dengan doa. Ya. Mungkin sampai di sini dulu pesan-pesan yang kita sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak pesan-pesan lain yang dapat kita pelajari dari saudara-saudari kita di Gaza. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan kemenangannya bagi saudara-saudara kita di Gaza, mengakhiri peperangan ini, karena pada hakikatnya para pejuang sudah mencapai target-target yang mereka tetapkan, yang mereka ingin capai dari aksi atau dari peperangan Tufanul Aqsa ini. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.